أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp, dan sekarang kita sudah ada di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, di salah satu proyek Bintoro yang lagi jalan nih. Nah, agendanya hari ini kita akan bahas tentang SLUF. Jadi mau tahu SLUF itu apa? Nanti kita tanya-tanya langsung aja di dalam ya. Nih, saya udah pakai helm proyek, jadi kita bisa langsung masuk ke proyek. Yuk langsung masuk aja. ما رددت يا رب. Nah, itu di belakang saya itu udah ada yang pakai helm sama kayak saya warna putih. Itu kira-kira siapa ya? Langsung kita samperin aja yuk. Sekalian kita tanya-tanya tentang proyek kita di Ciputat ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, halo Bang. Jadi teman-teman ternyata ini Bang Lutfi, Iya. pengawas dari Lutfi. proyek, salah satu pengawas Bintoro. Mungkin Bang boleh perkenalan dulu ke teman-teman nih. Ada teman-teman mungkin yang belum tahu nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadilah sebagai pengawas di proyek Di Ciputat ini. di Ciputat. Oke, salah pembangunan satu gudang. pengawas dari Bintoro ya Bang. Ya, betul. Oke Bang, ini kan di daerah Ciputat ini, di proyek ini bangun baru berarti ya? Ini bangun baru. Dari tanah untuk kosong ya? gudang. Ya. Dari tanah kosong, kemudian ini sekarang udah sampai Sekarang sesi kita apa nih? masuk ke tahapan pekerjaan SLUF. Pekerjaan SLUF. Berarti ini pekerjaan setelah pondasi ya? Setelah boplang dan pondasi. Boplang Ya, dan betul. pondasi. Betul. Kemudian kita mengerjakan SLUF. Tapi ini proyeknya ini bangun rumah satu lantai atau dua lantai? Bang? Ini kita kebetulan yang sisi sini kita pembangunan gudang di sini. Oh gudang, berarti Nanti dari sini sebelah gudang. sininya baru kita rencananya pembangunan untuk rumah tinggal. Pembangunan untuk rumahnya berarti ini Sebelah lagi kanan. mengerjakan untuk gudangnya Gudangnya terlebih dulu. dahulu ya. Iya, betul. Gudang satu lantai ya berarti ya. Satu lantai. Gudang satu lantai, baru di sisi sebelah kiri kita Ya, itu nanti akan dibangun rumahnya gitu. Oke, sekarang jadi kita ngerjain gudang dulu, terus pekerjaan SLUF. Tapi Bang, mungkin ada teman-teman yang belum tahu SLUF itu apa tuh? SLUF itu apa ya? Istilahnya dia sebagai balok pengikat pondasi. Balok pengikat pondasi ya, berarti Jadi, dia ketika ada penurunan tidak terjadi penurunan secara sepetak gitu ya, atau oke. apa, jadi dia bisa menahan dia bisa keseluruhan mengikat bebannya itu ya, sekaligus Betul. mendistribusikan beban dari Betul. struktur di atasnya gitu ya Bang ya. Berarti SLUF. Jadi SLUF itu adalah balok yang paling bawah ya, yang dia berhubungan langsung sama pondasi pondasi dan tanah ya. dan tanah. Ya. Pondasi dan tanah sebagai pengikat pondasi juga. Nah, itu sangat penting sekali berarti ya, berarti proses SLUF ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, karena ini menggunakan struktur rangka beton bertulang. Ya. Jadi kita perlu yang namanya SLUF, balok yang paling bawah untuk sebagai pengikat pondasinya itu. Betul, Oke, Bang. Nah, dari pekerjaan SLUF ini kira-kira apa sih yang perlu kita kita awasi, kita perlu lihat detailnya, kita perlu cermati gitu ketika pembangunan SLUF. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi bangun rumah juga atau lagi renovasi rumah, dan mungkin perlu ada pembangunan SLUF juga biar teman-teman ngerti juga nih kira-kira apa sih yang harus diperhatikan. Oke, dari sebenarnya ada beberapa hal yang krusial dan harus kita perhatikan. Oke. Terutama kita harus punya acuan dulu, Oke, kita harus perencanaan. punya acuan dulu, perencanaan. Ini Jadi berarti dari sini kita Ya. bisa memastikan apa-apa tuh item-item yang harus kita item-item yang cek. harus dicek. Oke, ini Kayak detailnya ya. Ya, ini detail misalnya SLUF-nya seperti ini, detail ya. pembesian. Di sini terlihat jenis besi, diameter besi, lalu diameter besi, jumlah, lalu jumlah. juga selain itu dimensi. Oke, Nah, ini selain terlihat di dimensi. sini, kita tinggal memastikan aplikasinya di Aplikasi di lapangan, apakah sudah sesuai atau belum gitu Betul, ya. ya. Karena yang membuat ini berarti tim perencananya. Tim perencana, Tim perencana. Kemudian tugas Bang Lutfi untuk mengawasi di Memastikan, lapangan dan memastikan agar sesuai dengan rencana. Betul. Yang dikerjakan sesuai rencana. Nah, ini lagi bikin apa nih, Bang? Ini kita lagi sekarang pekerjaan pemasangan bekisting. Bekistingnya ya. Bekisting. Bekisting itu sebagai
cetakan, betul ya? Cetakan dari sleeve-nya beton jadi. itu, Iya. dari sleeve-nya. Karena tadi kan bentuknya persegi ya, Persegi kita. persegi panjang, bentuknya persegi panjang. Nah itu dibuat dulu bekistingnya sebagai cetakan nanti untuk memasukkan cor Untuk adonan. betonnya ya. Betul. Karena tulangannya udah dipasang ya berarti ya. Udah. Tulangannya udah Ini tadi dipasang. kita udah cek tulangannya, diameter besi, lalu jarak sengkang, lalu jumlah penulangan, lalu juga kita perhatikan posisi si besi tersebut terhadap selimut betonnya sendiri. Terhadap selimut betonnya itu juga penting. Itu ya? penting. Oke, jadi berapa ketebalan antara si tulangan dengan selimut betonnya itu berapa senti itu atau berapa mili gitu ya. Dan itu berarti berpengaruh juga terhadap berapa lebar bekistingnya berarti ya. Iya. Oke, untuk dimensinya. Nah ini kan berarti udah kepasang, kalau sleeve kan di bawah nih, berarti dia udah kepasang dengan Itu juga yang harus diperhatikan. Itu juga yang harus diperhatikan. Karena kita kan nggak cuman pekerjaan di bawah, kita ada pekerjaan ke atas. Jangan sampai ketika kita mau mengerjakan lanjut ke atas malah tertinggal step-stepnya ya. Jadi belum kepasang gitu ya. Betul. Itu harus kita pastikan ada stack untuk kolom ke atas di situ. Kolom ke atas. Jadi karena sleeve ini juga dia fungsinya untuk menyalurkan beban yang dari atas, berarti kan yang dari kolom ya, dia berhubungan langsung dengan kolom. Jadi beban yang dari kolom itu menyebar ke sleeve, dan itu tulangan kolomnya harus nyambung dengan tulangan di sleeve-nya. Betul. Itu ya. Jadi semua beban itu merata. Begitu juga nanti ketika dicor kan cor-coran dari kolomnya dia akan menyatu dengan cor-coran dari sleeve-nya. Iya. Gitu ya. Jadi supaya bebannya itu bisa menyalur dengan merata sehingga bangunan yang di atasnya itu tidak gampang roboh ya. Betul. Yang pasti sih tujuan utamanya supaya antara beton si sleeve dengan kolom ini termasuk tulangannya itu monolit. Ya, monolit. Jadi satu kesatuan untuk menahan beban si rumah sendiri atau bangunan. Istilahnya monolit ya, berarti satu kesatuan. Sehingga semua bebannya bisa disalurkan merata ke pondasinya ya berarti. Berarti ini karena satu lantai pondasinya tapak atau menerus ini? Ini kita pakai tetap pondasi tapak. Tetap pondasi tapak ada. Karena juga bebannya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gudang kan, hanya atapnya aja berarti ya. Aja. Hanya atapnya aja ya, beban atap, berarti pondasinya langsung pondasi tapak ya. Tapak. Oke, berarti kolomnya langsung nyambung juga nih ke pondasi tapak ya. Betul. Oke, ada lagi mungkin Bang tentang apa yang harus diperhatikan mengenai sleeve-nya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat detailnya ya, detail bekistingnya pas ngerjain, terus detail tulangannya. Sama ini ada beberapa bagian udah jadi ya. Iya, betul. Udah jadi di sebelah kanan kita ini udah jadi nih sleeve-nya nih di sebelah kanan, udah tercor dengan pasti. Nah, ya, mungkin selain dari persiapan-persiapan yang tadi, kita perlu perhatikan juga komposisi dari si beton yang kita pakai. Dari beton yang dipakai. Oke. Karena masing-masing perencana terkadang berbeda. Ya? Tergantung dengan perhitungan strukturnya. Betul ya. Iya. Jadi perhitungan struktur juga mempengaruhi berapa jumlah tulangan di dalamnya. Betul. Dan istilahnya campuran betonnya berarti ya. Campuran antara semen, split dan pasir. Oke, campuran antara semen, split dan pasirnya itu juga harus diperhatikan. Betul. Itu sesuai dengan perencanaan dari perencananya ya, sesuai dengan perhitungan struktur dari perencananya. Oke. Terus saya lihat juga ada bagian-bagian yang kosong seperti di sebelah sana itu karena ada pipa ya, karena ada jalur pipa ya. Betul. Oke, berarti kita juga harus memperhatikan itu ya. Iya, infrastrukturnya ya. Betul. Jalur pipa. Oke, jalur pipanya juga diperhatikan. Jadi bagian-bagian mana yang kira-kira dilewati si jalur pipa ini sehingga tidak mengganggu jalur sleeve-nya karena kan struktur utama gitu ya. Struktur rangka utama. Oke. Ada lagi Bang? Perhatikan. Ya itu sih, sama paling terakhir setelah pengecoran kita perlu cek lagi si kualitas betonnya. Oke, setelah pengecoran kita cek lagi kualitas betonnya. Kalau misalkan dia udah aman, berarti aman. Kalau misalnya dia kurang oke nih, berarti kita perlu ada tindak perbaikan. Oke, langsung masuk ke tindak perbaikan. Betul. Oke.
kalau posisinya semuanya pasti sudah dari awal ya, dari kita boplang ya. Betul, sudah dari boplang itu sudah di tentukan posisi titik-titiknya, terus pakai benang lap juga gitu kan, posisi titik-titiknya itu udah kita untuk posisinya mengacu ke situ ya berarti ya. Oke, jadi itu dia teman-teman tentang slough. Ada lagi bang yang ini yang perlu diperhatikan mungkin itu sih secara umum itu ya untuk garis slough teman-teman. besarnya Saya itu yang paling umum itu secara garis besarnya untuk slough. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bangun slough nih, barangkali ada yang lagi renovasi atau bangun rumah juga gitu kan, atau lagi bangun gudang juga, perlu diperhatikan kalau misalnya menggunakan rangka beton bertulang, struktur rangka dengan menggunakan bahan beton bertulang, kita perlu yang namanya slough sebagai pengikat ke pondasi dari struktur atas mengikat ke pondasi ke struktur bawah, dan itu yang harus diperhatikan. Mungkin lebih detailnya lagi bisa cek di website kami juga tentang slough. Oke, terima kasih Bang Lutfi atas waktunya. Mudah-mudahan proyek yang ini lancar. Amin. Terima kasih juga nih, kita udah diperkenankan untuk main-main ke sini nih. Untuk nanya-nanya nih, malah memakai waktunya nih. Bang Ibu lagi ngawasin proyek di Ciputat ini, malah kita tanya-tanya nih sekarang. Terima kasih banyak Bang Lutfi, semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar proyeknya. Kita mungkin langsung mau pamit nih. Mau jalan-jalan ke proyek selanjutnya. Waduh, kita cari-cari lagi hal yang menarik nih di proyek-proyek, biar teman-teman juga tahu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bangun rumah atau mau mungkin bangun gudang juga, atau mungkin renovasi, ya nggak mesti di Bintoro sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen proyeknya diawasi dengan sempurna nih kayak sekarang ini, ya teman-teman tahu harus kemana ya Bang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Bintoro Corp, channel Bintoro Corp. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت